Theos, anak dewa. Kenapa rupanya? Nah, mari kita lihat ke yang dikatakan kepada Maria. Ya silakan, silakan. Kan tadi saya sudah bilang, Yesus yang datang kepada Paulus dan Yesus yang datang kepada Maria disatukan oleh Kristen, di mana itu adalah dua oknum yang berbeda. Nanti saya buktikan. Iya. Nih. Ya. Siapa yang menjawab? Ya, malaikat. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan ada padamu, yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab anak itu disebut sebagai anak Allah. Ya, emang kenapa? Sama kan? Oke. Boleh saya jelaskan? Enggak, jawab dulu. Sama enggak? Iya sama, sama-sama anak Allah, betul. Terus? Ya sekarang saya jelaskan, boleh nggak? Enggak, jawab dulu. Sama enggak? Kan saya sudah bilang sama. Oh ya udah, berarti kenapa? Oke. Nah, makanya izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya menjelaskan. Nah, pasang. Jadi, izinkan saya menjelaskan. Santai. Oke, silakan. Jadi sudah jelas, Anda sudah mengakui yang Anda tadi sebut itu berbeda. Ternyata sama. Rekam teman-teman di bawah. Mute dulu ya, gantian Anda ini. Oke. Jadi kalau saya buktikan data-data seperti ini, nanti Anda akan mencret tepung sagu. Di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ sama kata pneuma, artinya hantu. Di dalam Yohanes 4 nomor 23-24 sama. Kesembahan Anda adalah pneuma. Pneuma artinya apa? Hantu. Berarti Anda penyembah hantu. Kalau hanya berbicara mengenai data-data kosong seperti itu, makanya saya katakan izinkan saya menjelaskan. Oke? Berbicara mengenai anak Allah dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, anak Allah itu adalah hamba Tuhan. Hamba yang dekat, yang lengket, yang intim, taat menjalankan segala perintah ayahnya. Datanya di mana? Amsal 3 nomor 11, nomor 12. Mereka orang-orang Yahudi disebut anak karena mereka intim menjalankan, mentaati perintah Tuhan seibarat anak yang taat kepada perintah dan bimbingan sang ayah. Itu disebut anak Allah atau anak Elohim atau kekasih Allah atau hamba Allah. Itu dalam perspektif. Makanya orang Yahudi disebut sebagai anak-anak Elohim, hamba-hamba Elohim maksudnya. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba yang suci, anak yang suci. Selesai. Nah sekarang anak Theos, sama-sama di Indonesia diterjemahkan sebagai anak Allah, untuk mengelabui, untuk menipu. Padahal dalam original teksnya tertulis Theos. Theos artinya dewa. Berarti kalian menyembah anak dewa. Oke, kita tepiskan itu. Kita anggap itu sesuatu yang tidak penting untuk kita bahas hari ini. Ketika saudara memahami anak Allah, anak Theos di dalam pengajaran Kristen, Anda baca di dalam Kolose 2 nomor 9. Anda baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yang dianggap anak Theos di situ adalah Theos itu sendiri yang nuzul menjadi daging. Beda kan? Kalau kata anak-anak Allah di situ sama. Tapi dalam konsep akidah antara anak Elohim dan anak Theos dalam Kristen itu berbeda jauh. Kalau Yahudi, anak Elohim itu adalah hamba Elohim, manusia yang taat kepada perintah Elohim. Sedangkan anak Theos di dalam Kristen itu adalah Theos itu sendiri yang nusul menjadi daging. Beda. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi sekali lagi saya katakan, orang Kristen seperti uraian saya, orang Kristen itu mencoba menggabungkan antara hamba Elohim dengan anak Theos yang adalah Theos itu sendiri. Sehingga kenapa dia mati? Oh, itu adalah sisi kemanusiaannya. Kenapa dia kemudian naik ke langit? Oh, karena itu adalah sisi keilahiannya. Mereka orang Kristen menggabungkan. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat Yesus berkhotbah, pada saat Yesus penginjilan, Kristen belum ada.
Kristen muncul nanti mengambil pengajaran dari Yahudi dan hasil penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal, lalu melantik Yesus menggantikan dewanya orang Roma dan Yunani. Lahirlah konsep Kristen. Coba Anda baca dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus dan murid-muridnya tinggal di Antioquia, Turki. Di sanalah kemudian penyebutan Kristen itu muncul, yaitu pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang mana? Sudah pasti bukan Kristus anak Maria, tapi Kristus yang datang kepada Paulus. Antara Kristus yang dilahirkan oleh Maria dan Kristus yang datang kepada Paulus, itu adalah dua Kristus yang berbeda. Catat itu. Pak dosen nangis, pingsan. Dosen. Nggak perlu lagi Demikian Bang tanggapannya. Zuma. Karena dia udah Mengapa bisa demikian? Memang ada Kristus yang palsu, Bang Zuma. Sebentar dulu. Ada di. Saya tidak boleh banyak ngomong lagi karena dia sudah akui tadi. Jadi udah selesai. Mau ngomong apa kayak apa berbusa kan dia udah akui. Aduh ketawa. Udah selesai. Apa ketawa ini? Nangis apa ketawa? Jangan nangis. Dosen gimana sih? Ayo Udah diakui. ditanggapi. STT TikTok ini menertawakan kebodohannya, Bu ya, menertawakan kebodohannya. Iya, gua heran kadang-kadang sama chatting ini. Silakan. Udah diakui tadi mau ngomong apa lagi? Udah diakui sama dia, udah kejebak dia tadi. Terseret dengan limbah dialog kecerdasan Bukan saya. kejebak. Enggak apa-apa. Yesus Anda sebut anak Elohim, yang Anda sembah juga Anda sebut anak Elohim. Silakan aja. Tapi itu hanya remah-remah bagi kami, karena saya paham dalil. Kan saya sudah menjelaskan. Oh, ternyata Kristen salah paham terhadap itu. Yang disebut anak Elohim adalah orang yang taat menjalankan didikan Tuhan selayaknya ayah mendidik anak-anaknya. Sudah selesai kan? Kan justru dengan cara Anda berdiskusi seperti ini, itu akan menyakitkan hati Kristen yang lain. Karena ternyata Anda sebagai seorang dosen STT tidak sanggup kemudian membantah relaksasi terhadap pemahaman dua kata anak Tuhan atau anak dewa, anak Elohim, secara alkitabiah atau secara akademik. Yang Anda pertontonkan, yang penting dia sudah mengakui. Ya sama, pneuma itu hantu, pneuma itu roh. Anda penyembah hantu berarti, kan gitu. Makanya Yesus mengentaskan pengajaran kepada muridnya. Kasihi Tuhan itu dengan akal, bukan doktrin pembodohan, bukan. Itulah manfaatnya kemudian adanya komal-komal diskusi antar agama, supaya jemaat-jemaat kita itu bisa tercerahkan dari dua sisi. Yang Kristen semakin taat ke kekristenannya bila mana wakil Kristen itu mampu secara naluri, akal sehat dan pewahyuan menjelaskan tentang konsep kekristenan. Begitu juga umat Islam akan semakin kuat Islamnya ketika kemudian ternyata serangan-serangan bertubi-tubi dari Kristen tentang Islam itu bisa dengan mudah dipecahkan permasalahannya. Nah, fakta kemudian di panggung diskusi tak ada Kristen yang mampu kemudian menjelaskan dan mempertahankan serangan-serangan yang justru serangan itu secara membabi buta menghantam dari sisi Bible terhadap Bible itu sendiri. Ini celaka ini. Maka pantas saja kemudian kesimpulan, kenapa umat Indonesia, kenapa umat manusia, khususnya rakyat Indonesia sebelum Indonesia merdeka, lebih memilih Islam daripada agama Kristen. Kesimpulan awal dan akhir daripada jawabannya adalah karena Islam rasional, sedangkan Kristen irrasional. Sedangkan untuk memilih antara hak batil, benar salah, akal patokannya, bukan iman. Iman itu urusan kedua. Iman itu bisa bertumbuh dengan akal yang sehat, dan iman itu bisa mati karena matinya akal manusia. Sederhana bukan? Kristen bertolak tumpuh kepada Yahudi. Yahudi menyajikan materi. Yahudi menyajikan kemudian kisi-kisi. Ada referensi di sana tentang bertuhan.
tentang beragama, tentang berkeyakinan, tentang berkitab suci. Yahudi memberikan itu kisi-kisinya, referensinya, daftar pustakanya. Yahudi pasang badan untuk itu. Colokonya, karena Kristen mengaku berdasar dari sana, tapi melahirkan satu konsep yang tidak kemudian dientaskan dari pengajaran kisi yang muncul di tengah-tengah Bani Israel. Justru nih, yang mengherankan adalah adanya kekompakan antara konsep berakidah antara Islam dan Yahudi, sedangkan Islam tidak menggunakan kitabnya orang Yahudi dan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu muncul dari sana. Hanya Islam mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi memang pernah bersama dengan mereka. Mereka dulunya adalah bangsa pilihan. Inni ma'akum, kata pencipta langit dan bumi. Tapi pengingkaran, tegar tengkuk, mereka membuang kemudian firman Tuhan ke belakang. Lalu mereka ego, sombong di hadapan Tuhan. Mereka menganggap dirinya bangsa pilihan sehingga semuanya jadi kecil. Dia merasa backingan mereka adalah Tuhan, sehingga mereka sombong, ponga dan seterusnya. Sampai mereka kebablasan, hukum Tuhan pun dilawan. Bahkan dalam kitab Taurat sendiri Musa mengatakan, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian sudah menampakkan kecongkakan, ketegar tengkukan kalian kepada pencipta langit dan bumi. Apalagi nanti setelah aku tak ada. Itu kata Nabi Musa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan, hei kalian itu tahu loh, aku ini rasul utusan pencipta langit dan bumi loh, yang khusus spesial diutus untuk kalian loh, membebaskan kalian dari Bani Israel, perbudakan dari Bani Israel. Kalian begitu dihinakan Bani Israel, diperbudak oleh Bani Israel, ditindas oleh Bani Israel. Bahkan setelah itu aku datang, kemudian apa yang engkau minta kepada Tuhanku aku berikan. Apapun yang kau inginkan dari Tuhan dikabulkan. Tapi kenapa sih kamu selalu menyakiti aku? Kenapa? Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau ini sudah terjadi, Bible mengajarkan itu, Al-Quran juga mengajarkan itu. Lalu Kristen ini, kita harapkan kebenaran dari Kristen ini, polanya dari mana aspeknya? Gak ada sama sekali. Maka wajarlah kemudian, ya orang lebih memilih Islam daripada Kristen, kawan. Ya itu tadi, karena dasar pijakannya berada pada rel irrasional, tidak masuk akal. Sedangkan Islam, alhamdulillah, mendudukkan koridor akal itu seimbang, selaras, satu not, satu ketukan, satu irama dengan Al-Quranul Karim. Nah itulah hebatnya. Nah, makanya ketika Anda hanya uli-uli kata anak Allah, yang di situ jelas anak Theos. Nah, saya sedih, seorang dosen, tapi hanya bisa jadi bahan tertawaan dan mengecewakan bagi saudara kita Kristen. Saya kira begitu sementara, silakan. Dan ujung-ujungnya kabur. Kacau. Tapi ada Bang Noel nih. Bang Noel ini lebih, dia ini lebih enak. Dia mau belajar. Bro Noel, selamat pagi Bro Noel. Oke, selamat pagi Bang. Ya Bang. Oke, Bro Noel, gimana pagi hari ini? Baik, sehat? Baik Bang, baik Bang. Aduh, tapi itu dikondisikan dulu noise Bro. Oke, udah Bang. Ini tadi. Mantap. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin lah. Lagi Anda menanggapi apa yang barusan disampaikan oleh Gurunda Zuma? Silakan Bro Noel. Baru gabung, baru Abang add pula aku tadi. Kurang menit, baru 5 menit gabung. Yeah. Mungkin kira-kira Gurunda barangkali ada yang mau disampaikan dulu kepada Bro Noel ini, atau Bro Noel? Iya. Silakan Gurunda. Baik, saudara, tadi saya berdiskusi dengan salah satu dosen STT. Saya kenal orangnya kok. Sudah lama teman kami dari sejak Zoom. Jadi dia kemudian mencoba untuk menarasikan agama Kristen. Kenapa kita bahas Kristen? Kenapa kita bahas Islam? Karena dua agama ini sama-sama agama syiar. Sama-sama agama yang ingin supaya orang lain itu masuk ke dalamnya. Karena dua agama ini memiliki pola, yaitu sama-sama mengklaim dirinya sebagai jalan keselamatan, kan gitu. Jadi wajarlah diskusi ini kita bangun. Lalu kemudian saya mengatakan antara pohon dari agama samawi
seibarat pohon, Kristen itu berada pada pohon yang berbeda. Sedangkan agama samawi ini adalah agama yang diasaskan atas pewahyuan dari langit kepada nabi-nabi. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang dibangun dari buku-buku yang dituliskan bukan berdasarkan pewahyuan, tapi berdasarkan hasil penyelidikan dan hasil penerjemahan dari kitab agama Yahudi. Itu mutlak harus diakui, suka ataupun tidak suka. Kemudian Kristen ini bisa bertahan kemudian bukan karena adanya ditopang oleh kebenaran mutlak, tetapi karena adanya konsep doktrin dan dogma yang lebih mengedepankan kepada peleburan antara Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai nabi dan rasul besar dengan sosok yang datang kepada Paulus yang mengaku Kristus. Melebur menjadi satu sehingga menyatukan dua individu atau dua pribadi yang berbeda. Satu nabi, satu Kristus. Dijadikan menjadi satu, lahirlah konsep bertuhan di dalam agama Kristen. Maka Kristen disebut pengikut Kristus. Siapa yang diikuti? Kristus. Kristus yang mana? Yang datang kepada Paulus, bukan Kristus yang datang kepada Bani Israel. Saya kira begitu, kawan. Silakan. Oke. Yang dimaksud tadi dengan Kristus pembawaan Paulus sama Kristus Bani Israel itu perbedaannya di mana menurut Abang? Ya, Kristus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang manusia suci, yang menerima tugas kemudian untuk menyampaikan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat, mengajarkan Bani Israel untuk menerima dirinya sebagai utusan Tuhan, dan mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa saja, jangan ada yang lain. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus adalah sosok yang menginginkan dirinya untuk diibadahi, untuk dituhankan, untuk diikuti, untuk dijadikan sebagai dirinya itu sebagai sembahan, yang datang kemudian dalam rupa Yesus, mati di atas salib untuk menebus dosa-dosa non-Yahudi. Padahal Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel yang nabi, datang untuk mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat dan mengajak mereka kemudian untuk melakukan apa yang diperintahkan Elohim kepada Bani Israel. Sangat jauh berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus ini. Seperti itu, saudara. Silakan. Oh ya, siap. Kalau boleh tahu, Bang, data Kristus, data dari Alkitab bahwasanya Kristus itu dua perbedaan Kristus untuk Bani Israel dan Paulus, di mana ayatnya, Bang? Oke, baik. Referensi ayatnya. Oke, baik. Silakan. Mungkin saya bisa ambil dari Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah, sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi Yesus, jadi Yesus dalam kurikulum pengajarannya sebagai guru kepada Bani Israel menasihati murid-muridnya Bani Israel agar waspada kepada Kristus palsu. Guru-guru palsu, benar. Kristus palsu yang akan datang mengajarkan dan menyesatkan banyak orang. Ini kawan, kalau Anda percaya ucapan Yesus ini, satu, Anda harus percaya bahwa itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Dua, Anda harus percaya bahwa datang setelahnya Kristus. Dan ketiga, Kristus ini memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya dengan ucapan Yesus tadi, dia Kristus palsu penyesat akan memiliki banyak pengikut. Kalau Anda percaya itu, mari kita sama-sama mencari mana Kristus palsu itu dan mana banyak orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Silakan. Tapi menurut pemahaman saya ya, Bang, saya bukan apologet, saya hanya Kristen biasa, tidak ada pengalaman untuk berdebat seperti ini. Tapi saya Kristen dari lahir dan saya juga Kristen yang taat. Nah, jadi kalau untuk pemahaman Abang di Matius tadi, kalau saya sudah sering baca itu, Kristus yang di Matius ini sama dengan apa yang diceritakan Kristus di surat Rasul Paulus, dalam kitab-kitab surat-surat Rasul Paulus. Dan yang saya pahami adalah Matius, di dalam Matius ini
Kristus penyesat itu datang, itu nanti dia belum datang, Bang. Itu menurut pemahaman saya ya, Bang, pemahaman saya. Nah, jadi Kristus itu guru-guru palsu itu nanti datang, itu nanti pada waktu di akhir zaman, Bang. Gitu dia, Bang. Dan dia juga sama seperti Kristus dapat menyembuhkan lagi. Gitu dia semua, Bang. Melakukan tanda-tanda ajaib. Itu pemahaman saya, Bang. Oke, Bang. Baik, saudara. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 58, data nomor 3, nomor 4, di situ dikatakan bahwa penyesat itu memang sudah dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Penyesat nih, berarti tidak menunggu akhir zaman. Kemudian Paulus sendiri mengaku bahwasanya dia dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Bisa kita lihat di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwasanya tetapi waktu dia telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku. Pertanyaannya, Paulus ini dipilih sebagai apa? Kalau dia dipilih sebagai nabi, dipilih sebagai rasul, maka dialah pengawal paling tertop mengawal misi dakwah penginjilan Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Tapi faktanya nol. Paulus justru membantai Yesus dan murid-muridnya. Jadi omong kosong apa yang Paulus kemudian uraikan? Aku dipilih dari sejak dalam kandungan ibuku. Sedangkan iblis pun dipilih dari sejak kandungan ibunya. Mazmur 58 nomor 3. Lalu kemudian ketika Anda melemparkan batu bahwasanya Kristus palsu itu dan datangnya di akhir zaman, itu kesiangan. Karena ini ucapan Yesus kepada orang yang hidup sesaman dengan dia. Bukan yang jauh ribuan tahun setelah dia, enggak. Yesus berbicara langsung kepada Bani Israel, murid-muridnya. Pihak kedua, Yesus pihak pertama, pihak kedua adalah muridnya. Yesus berbicara kepada pihak kedua. Waspadalah kepada penyesat, sebab akan banyak datang penyesat dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang, ketika kita bertanya kepada Paulus, apakah kamu pernah bertemu dengan Yesus anak Maria? Paulus menjawab tidak pernah. Karena anak Maria itu manusia. Sedangkan Paulusnya bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Di mana Paulus mengakui bahwa dia bertemu dengan Yesus yang bukan manusia? Di dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi pernyataan Yesus Kristus. Benarkah Maria bukan melahirkan manusia? Melahirkan manusia. Benarkah Yesus mengaku bukan manusia? Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Rohnya Yesus, Bang. Nah ini, Bang. Nah ini yang Anda yang saya harus mengucapkan terima kasih karena Anda sudah mengatakan rohnya Yesus. Iya. Malaikat berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ini bukan Yesus tuh. Nanti kita jelaskan pernyataan Yesus. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti kalian melihat dia datang, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Yesus terangkat dengan dagingnya, datang kedua kalinya dengan dagingnya, betul? Betul, Bang. Nah, yang datang kepada Paulus ada daging nggak? Dia roh gini, kalau pengertian dalam Kristen ya, Bang. Iya, nah, jadi kalau pengertian dalam Kristen, nggak tahu dalam pengertian Abang. Nah, jadi pada waktu kisah Saulus bertobat jadi Paulus itu, pada waktu dia penganiayaan penganiayaan jemaat Kristen, pengikut Kristus. Karena dia kalau nggak salahku orang Gamaliel, orang ahli agama dia dulu kurasa. Farisi, dia murid Gamaliel. Ahli agama. Nah, jadi pada waktu itu dia dibutakan dan itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul lain pada waktu dia mau menunjukkan jalan Kristus, bahwasanya benar ini Kristus, aku telah didatangi Kristus. Roh Kristus itu bilang ada yang berbicara gitu sampai dia buta, kan gitu kisahnya, Bang. Jadi kalau dikonfirmasi
telah dikonfirmasi kebenaran dia bahwasanya dia buta, datang untuk ke murid-murid yang lain gitu, murid-murid Yesus pada zaman itu dia bang gitu. Jadi hai Saulus, kenapa kau aniaya aku? Seperti itulah bahasa yang tertulis di Alkitab bang. Nah itu kenapa, siapa yang dia nanya? Murid Kristus. Nah jadi kalau kenapa kau aniaya aku, yang dianiaya kan muridnya bang. Nah jadi yang pasti yang berbicara itu adalah Kristus gitu dia bang. Oke, baik. Itu salah satu jawaban, nggak apa-apa. Tapi saya ingin bertanya kepada saudara, ketika Anda berbicara mengenai pertobatan Paulus, tadi yang dia katakan dia dipilih dari rahim itu dipilih sebagai apa? Ya, kita umat pilihan gitu dia bang, pilihan Kristus gitu dia. Enggak, maksudku Paulusnya kan mengaku aku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Ya, dipilih benar, sebagai apa? Dipilih sebagai? Ya, umat pilihan kita bang, kalau kita semuanya bang. Enggak, bukan Anda, Paulusnya. Iya, termasuk si Paulus gitu. Dia bang, dipilih menjadi apa dia? pengikut Kristus bang. Kalau pengikut Kristus, kenapa kemudian dia mengatakan bahwasanya dia dipilih untuk menjadi rasul? Untuk memberitakan kemudian tentang Yesus di dalam pengajarannya kepada non-Yahudi. Kalau itu terjadi benar, kenapa kemudian Yesus justru melarang murid-muridnya mengajarkan Injil kepada non-Yahudi? Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kenapa berbeda dengan pengakuan Paulusnya? Aku diutus untuk non-Yahudi. Siapa yang mengutus? Kristus kan yang mengutusnya, yang Ya, berupa benar, roh. Bang. Yang berupa roh. Ya, benar. Nah, itu dia masalahnya. Nah, sekarang kita kembali kepada pernyataan saudara yang mengatakan Paulus ini bertobat. Nah, kita lihat, Bung. Saya ingin bertanya nanti di ujung pernyataan saya. Ketika Yesus di dalam memberikan satu pernyataan, ketika diminta oleh ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, berikanlah kami sebuah tanda." Yesus menjawab, angkatan jahat ini minta satu tanda. Ingat dua kata, angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, berarti hari ketiga Yunus keluar dari perut ikan. Demikian juga anak manusia akan keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam. Akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Artinya pada hari ketiga anak manusia ini akan keluar dari perut bumi. Betul? Iya, benar bang. Itu tanda untuk siapa? Angkatan yang benar atau angkatan jahat? Nah, aku koreksi sedikit dia bang. Nah, Ya, angkatan jahat ini yang dimaksud dalam yang abang baca barusan itu adalah orang-orang Farisi dan ahli agama bang. Betul. Paulus masuk nggak orang Farisi? Iya, termasuk bang. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada sebelumnya si Saulus. Oke. Sekarang kita lanjut. Sekarang di data Matius 12, data berlanjut. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pemberhentian. Jadi orang tadi ini kemasukan roh jahat, lalu kemudian bertaubat. Sehingga ketika dia bertaubat, maka roh jahat ini keluar. Tetapi roh jahat ketika keluar dari orang yang bertaubat tadi, tidak menemukan tempat untuk bernaung. Lalu ia berkata iblis ini berkata kemudian, aku akan kembali ke rumah yang kutinggalkan itu. Maksudnya kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah si jahat ini mendapati rumah kosong itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat ini keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan masuk kembali berdiam di tempat orang yang tadi bertobat. Maka akhirnya keadaan orang yang tadi bertobat jauh lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Saya ulang. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat adalah orang Farisi. Demikian juga yang akan berlaku terhadap angkatan jahat ini, akan orang Farisi ini. Artinya ada orang Farisi bertobat, lalu kemudian setelah bertobat keluar iblisnya, bukan untuk bertobat selamanya. Andai saja Paulus bertobat selamanya, maka dia akan kembali kepada hukum Taurat, tidak meninggalkan sedikit pun hukum Taurat. Kenapa? Harus kembali kepada hukum Tuhan. Tetapi si iblis yang keluar daripadanya, keluar bukan untuk supaya meninggalkan selamanya, bahkan keluar mau ngambil 7 iblis lainnya masuk bersama-sama ke dalam tubuh yang bertobat tadi, sehingga jauh lebih jahat daripada yang sebelumnya. Dan ini kata Yesus akan berlaku atas angkatan jahat ini. Ingat angkatan jahat tadi? Minta satu tanda. Jadi angkatan jahat
yang kerasukan setan, 8 setan dalam tubuhnya, akan beriman kepada kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda Yunus, tanda jahat. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau yang bertobat tadi, orang Farisi tadi, ahli Taurat tadi, sesama dengan Yesus, dan dia disebut angkatan jahat, dan percaya kepada kebangkitan hari ketiga bukan Paulus, lalu siapa bang? Silakan. Nah, jadi gini bang, sebelum aku mau yang abang bilang roh jahat masuk 1, kalau dia bertobat nanti 7 kali baru masuk. Dia dalam artian aku yang kupahami bang, jikalau saya bertobat, saya udah berbuat baik nih, tapi saya jatuh lagi ke dalam dosa bang. Jadi iblis itu bang masuk lebih jahat. Misalnya contoh kecil ya, itu yang saya pahami ya bang. Nah, saya sudah bertobat mengikut Kristus. Tiba-tiba dalam 1 tahun ini saya jatuh ke dalam dosa. Dosa awal saya itu cuman melakukan mabuk-mabukan. Rupanya saya disentuh dengan firman-firman Tuhan, saya bertobat. Dan kedua, setelah setahun, rupanya saya jatuh lagi ke dalam dosa. Dan dosa itu bisa 7 kali lebih jahat dari yang sebelumnya. Mungkin saya sudah mabuk-mabukan, judi, main perempuan, zina, semua saya lakukan. Itu yang saya pahami dalam yang abang bilang tadi, kalau kita bertobat, orang jahat bertobat 1 kali dia bertobat, udah itu 7 kali nanti roh jahat itu masuk kembali. Kalau kita jatuh lagi ke dalam dosa, gitu dia bang. Kan kalau Paulusnya kan tidak jatuh lagi ke dalam dosa bang setelah bertobat. Jadi menurut saya sih bang, dia nggak mungkin 7 kali roh jahat itu masuk lagi ke dalam dia. Tetapi kemungkinan saja kalau si Paulusnya itu jatuh kemarin ke dalam dosa, bisa jadi dia lebih jahat menganiaya orang Kristen. Itu bisa jadi sih bang, gitu dia. Oke, jadi gini kawan, kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran, kemudian kita lihat data yang saya bacakan tadi, itu tidak seperti itu konsepnya. Matius 12 tadi ini menjelaskan dengan sangat rinci, apabila roh jahat keluar dari manusia, dia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. Jadi Yesus ini sedang bernubuat tentang seseorang yang hidup seangkatan dengan Yesus, seangkatan dengan orang Farisi yang minta tanda. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Artinya satu manusia bertobat, keluar iblisnya. Bertobat dari mana? Dari menganiaya murid Yesus. Tapi setelah menganiaya murid Yesus, apakah dia menjadi baik? Tidak. Apa buktinya dia tidak menjadi baik? Kita lihat di dalam Matius, kemudian Matius 24 nomor 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus mengacu kepada kitab Daniel. Apa yang terjadi di kitab Daniel? Coba kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Ia akan mengucapkan perkataannya menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setelah setengah masa. Ini nubuat daripada Nabi Daniel bahwa sang pembinasa keji ini menentang perkataan yang maha tinggi, menganiaya orang-orang yang suci, kemudian ia berusaha untuk mengubah hukum. Ya, itu benar. Sekarang apakah Paulus mengubah hukum Taurat? Dia gini, kalau untuk dari Paulus itu memang bahasanya dia menggugurkan Taurat. Kenapa? Karena ini menurut saya sih kurang paham. Saya bukan apologet ya bang. Ini menurut saya, kalau salah dikoreksi. Nah, jadi Yesus itu adalah kenapa dibatalkan hukum Taurat? Karena dia hukum Taurat itu ada 2, kalau pemahaman kami bang, ada 2. 10 hukum Taurat itu diperas harinya cuman 2 dia bang. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama manusia, ya udah, kita pasti kalau sudah 2 itu kita lakoni, kita melakukan hukum Taurat.
Nah, kenapa Paulus menggugurkan hukum Taurat? Karena Yesus, kalau kita sudah menerima Yesus, karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Itu maksudnya, Bang. Dosa-dosa kita kalau jangan membunuh, jangan begini. Nah, kita kan kalau dalam Kristen, kalau kita dosa keturunan itu ada sejak lahir, kita itu sudah membawa dosa keturunan. Gitu dia, Bang. Masih di bawah hukum Taurat. Makanya pada waktu kepercayaan orang Kristen, kalau kita sudah di dalam Kristus, kita lepas dari dosa hukum Taurat. Itu dia, Bang. Nah, ini cobalah kekeliruan seibarat benang yang kusut yang kemudian ingin kita jelaskan. Hukum Taurat itu tak ada hubungannya dengan Kristen. Itu dulu. Hukum Taurat itu adalah hukum Tuhan yang merupakan perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Tak ada hubungannya dengan Kristen hukum Taurat itu. Tapi Kristus yang datang kepada Paulus, yang masuk ke dalam Paulus ini, mengajarkan seakan-akan ada keterkaitan antara hukum Taurat dengan Kristen, sehingga hukum Taurat itu harus dibatalkan untuk Kristen. Kan lucu, Bang. Hukum Taurat nggak dibatalkan, Bang. Tapi dosa hukum Taurat itu yang kita dibatalkan di dalam Kristus, gitu sih, Bang. Di mana ada dosa di hukum Taurat? Siapa di antara orang Kristen yang mampu menunjukkan bahwa dalam hukum Taurat ada yang disebut dosa waris? Itu muncul nanti di Paulus, Roma 5 nomor 12. Tidak ada dalam pengajaran orang Yahudi dosa waris, itu nggak ada. Kecuali kalau Anda ingin menunjukkan kepada saya, silakan. Ada nggak dalam perjanjian lama kitabnya orang Yahudi ini dosa waris? Ada nggak, Bang? Nah, itu nanti saya pelajari dulu, Bang. Nggak ada, kawan. Nanti saya pelajarin. Nggak ada. Nah, terus saya mau klarifikasi lagi untuk nubuat tentang Daniel itu kalau menurut saya, Bang, nubuat Daniel itu untuk antikristus, Bang. Nah, betul. Maksud antikristus. Betul sekali. Itu apa? Kalau mungkin di Abang itu Dajjal mungkin kalau nggak salah saya. Betul sekali. Nah, jadi nubuatan itu pada waktu pengangkatan dulu, Bang. Orang-orang percaya pada waktu Yesus itu dialah yang memerintah nanti Dajjal. Kalau kalian mungkin Dajjal itu nanti memerintah. Kalau di kami Antikristus itu nanti yang memerintah dunia ini. Gitu 3,5 tahun kalau di dalam kami itu kalau nggak salah, Bang. Oke, boleh saya tanggapi ya? Boleh, terkait Bang. dengan antikristus. Di dalam kitab saudara 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat? Dalam bahasa Yunaninya planos, pembohong, penipu. Siapakah pembohong, penipu, penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Saya ulang, itulah antikristus, itulah penyesat. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah si antikristus. Nah, mari kita bahas. Ya, benar, Bang. Anda tanya Paulus yang datang kepada saudara itu manusia atau bukan? Roh Yesus, roh Tuhan. Manusia atau bukan? Maksudnya gimana, Bang? Kan tadi antikristusnya jelas. Resep untuk mengetahui bahwa itu antikristus adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Betul? Ulangin, Bang, gimana, Bang? 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah antikristus itu? Bukankah antikristus itu adalah mereka yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Betul? Ayat 1 Yohanes 2 ayat 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Aku bacakan dulu ya, Bang. Ini Silakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Oke. Nah, sekarang tanya Paulus yang datang kepadamu manusia atau bukan? Korelasinya bukan di situ kalau untuk ayat ini, Bang. Loh, jelas dong. Jelas dong. Kan yang didatangi oleh oknum Yesus kan Paulus. Tanya Paulus. Iya, benar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia?
Paulus di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12 mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Jedar. Oke bang, aku mau tanggapin ya bang. Iya silakan. 1 Yohanes 2 ayat 7 tadi ini aku baru baca. Nah, antikristus itu, si penyesat itu, dia tidak mengaku Yesus itu sebagai manusia. Kan Yesus ini lahir nih, makanya orang Yahudi itu menolak itu sebagai juru selamat mereka, orang Yahudi, gitu loh bang. Tapi apakah orang Yahudi mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia? Ya, yang nggak mengakui lah bang. Jadi Yesus datang Tuhan sebagai apa? manusia. Nah jadi bukan lari ke Tuhan bang. Iya, Jangan. Oke. Apakah orang Yahudi mengakui Yesus itu manusia? Orang Yahudi. Ya. Ya memang Yesusnya manusia bang. Manusia. Apakah Paulus mengakui Yesus yang datang kepadanya itu manusia? Saulus. Iya. Paulus. Nah pada waktu Saulus Yesus sudah terangkat ke surga bang. Ya, pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus berarti tidak artinya bang. Ya, berarti Paulus menganggap yang datang kepadanya Yesus yang bukan manusia, betul? Iya, Roh Kudus. Penyesat enggak dia? Masuk enggak dia dalam kategori penyesat? Tidak bang, tidak. Loh, tadi data yang Anda baca siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ya. Paulus mengakui Yesus datang bukan sebagai manusia. Oh, maksudnya Paulus nanti dia datang kedua kali enggak ya di awan-awan bang, bukan. Coba Anda baca bang. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Anda baca itu aja dulu. Bentar ya bang, Galatia. Iya, silakan bang. Galatia 1 Iya. ayat 11. 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, apa yang Anda tangkap di sana? Nah, kalau saya tangkap ini menurut saya ya bang, nah Ya. Yesus Kristus itu kan Tuhan ini bang. Nah, itulah antikristusnya. Terima kasih. Itulah antikristusnya. Mereka yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Udah selesai kita. Oh, mungkin ya nggak apa-apa kalau mungkin tanggapan abang seperti itu. Cuman kalau yang aku pahamin, aku membaca semua. Nah itu kalau dalam 1 Yohanes 2 tadi itu ya Yesus itu pada waktu dia lahirnya dari Maria itu ada banyak penolakan. Pada waktu dia pun bayi bang, yang setahu saya Raja Herodes itu membunuh semua anak-anak yang berusia seapa Yesus gitu bang, karena kan dia sudah diwahyukan mau datang kan gitu bang. Makanya banyak segala cara untuk menghabisi si Yesus ini gitu dia bang. Itu dia, itu menurut situ bang. Saudara kami umat Islam dan juga kaum Yahudi menerima bahwa Yesus datang sebagai manusia. Jadi kami bukan antikristus. Sedangkan kalianlah antikristus itu. Karena kenapa? Kalian mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, tetapi adalah Tuhan. Lagi pula kawan, ketika Yesus dicobai di dalam Lukas 4, memang iblisnya mengaku dirinya itu Tuhan. Iblisnya yang mencobai Yesus ini ya, bahwasanya apabila engkau menyembah aku, maka segala kuasa dan kemuliaan dunia akan aku berikan kepadamu. Itu cara iblis mencobai. Artinya iblis ini meliputi dirinya, menginginkan dirinya untuk dipercayai sebagai Tuhan, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai manusia, atau bukan sebagai setan tentunya. Tetapi dia mau supaya manusia ini terjerumus ke dalam penyembahan kepada dirinya. Makanya tadi di awal saya menjelaskan kepada saudara bahwa Yesus meminta kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata dia adalah Kristus. Nah, yang datang kepada Paulus ini mengaku Yesus dan mengaku Kristus.
Apa yang terjadi kemudian? Bible yang menumpahkan kebenaran yang ada di dalamnya itu sendiri mengatakan bahwa antikristus adalah dia yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Kan yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia kan cuma Kristen melalui pengajaran Paulus. Kalau saudara mengatakan Yesus datang sebagai manusia, faktanya Anda menyembahnya, berarti Anda menyembah manusia. Lebih parah lagi. Adalah lebih baik ketika Anda mengatakan Yesus itu manusia ketika datang di tengah Bani Israel, tapi setelah datang kepada Paulus dia bukan lagi manusia. Artinya Anda berkongko-kongko dengan Paulus sebagai antikristus itu sendiri. Ya kami sih cuma senyum-senyum aja. Karena bagi kami nih, Yesus itu adalah manusia. Sekarang, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap manusia. Tapi kalau di Kristen, dulu manusia, tapi sekarang dia Tuhan. Nah, ini celakanya itu di sini. Satu. Yang kedua, Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 5, Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Kalau kemudian ada Kristus baru, siapa yang percaya? Lawang orang Islam Kristus yang Anda ajarkan aja kami tidak percaya. Apalagi kalau ada Kristus baru nanti, kami nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Kristen? Apakah Kristen akan menanggalkan kemudian Kristus yang ada dan mengikut kepada Kristus yang baru? Tidak mungkin. Lalu siapa yang akan disesatkan nanti di akhir zaman oleh Kristus baru ini? Nggak ada. Yang ada sekarang ini adalah Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Artinya tergenapi ketika Yesus mengatakan Kristus ini, si penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dan orang banyak yang disesatkan ini tentu disebut sebagai pengikutnya. Maka lahirlah konsep Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Tadi saya sebelum Anda ada seorang dosen STT, saya katakan, kenapa sudah 2000 tahun orang Yahudi kemudian tidak menjadi Kristen? Kenapa Kristen memiliki pola sendiri, berdiri sendiri, memiliki konsep Tuhan sendiri, kitab yang mereka ambil dari terjemahan agama lain, dia bentuk sendiri, keselamatannya sendiri, dan seterusnya. Kenapa? Karena orang Yahudi paham betul adanya penyesat yang kemudian datang, yang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Nah itulah yang terjadi, itulah yang kami tahu, itulah yang kami pahami. Makanya kitab suci kami menerangkan wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang saudara-saudara sembah itu adalah setan yang durhaka. Bahkan Al-Qur'an saya mengatakan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Setan itulah yang memberikan janji-janji kepada orang-orang kafir, dan setan itulah yang membangkitkan angan-angan kosong orang-orang kafir, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada orang-orang kafir. Nah, pembuktiannya ada di kitab saudara. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kalian yang menyembah Kristus, memanggil Tuhan Kristus, bernubuat, memisat, dan kemudian mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, ternyata di penghujung nanti Yesus mengusir kalian dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu jelas itu, Bang. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Jadi kalian mengikuti Kristus yang palsu, di akhir zaman ketemu dengan Yesus yang asli. Yesus aslinya berkata, aku tidak mengenal kalian. Ternyata kalian mengikuti Kristus palsu yang datang kepada Paulus itu. Tapi ini penjelasan saya mengurai dari Al-Quran dan juga Bible. Anda mau menerimanya silakan, tidak menerima juga silakan. Itu adalah hak prerogatif saudara. Silakan, saya serahkan kepada forum. Oke, siap Bang, yuk. Ya Bu ya. Assalamualaikum Bang Dewa, monitor. Pak Sepi.